ada tembakan beberapa kali gas air mata, itu udah benar-benar pedes, udah ngerasa chaos karena yang di depan tadi tuh udah lari ke sini, mundur. Mereka bawain kayu kan agak ngeri juga ya Bang. Jadi dari teman-teman yang cowok tuh udah bilang ini udah malam, kemungkinan bakalan chaos. Udah ada kawan-kawan yang wanti-wanti ini bakal chaos nih karena ini malam. Wartawan yang lain ya. Pihak kepolisian juga nggak mungkin bakal sekalem di siang katanya. Udah ada wanti-wanti kayak gitu. Jadi kami udah jangan keluar dulu di sini sampai aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama saya Fadli di sini dan kita masih di Saksi Kata. Belakangan kita tahu Indonesia sedang dilanda demo besar-besaran, terjadi demo di berbagai daerah, termasuk kota Jambi juga ada demo tentang kebijakan DPR yang dirasa banyak menyakiti hati rakyatnya. Tapi sayangnya Tribuners, demo tersebut diwarnai dengan beberapa aksi kericuhan yang sempat terjadi juga di kota Jambi, dan ada beberapa kendaraan juga yang sempat dibakar oleh sekelompok massa. Nah, untuk kita lebih tahu lagi berita seperti apa ceritanya, sekarang Fadli sudah tergabung bersama Sri Tuti, wartawan Tribun Jambi yang meliput langsung aksi demo mulai dari hari Jumat itu ya? Ya, Jumat. Dari Jumat sampai dengan hari Sabtu malam Minggu ya, sampai dengan Minggu juga ya. Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Dan di kota Jambi sendiri demo ricuh itu terjadi di hari Jumat malamnya. Jumat malam Sabtu. Nah, waktu itu Tuti diperintahkan oleh kantor untuk meliput demo di kantor DPRD Provinsi Jambi. Tuti datang ke lokasi waktu itu sekira pukul berapa? Jadi sebelum dapat tugas proyeksi untuk ke DPRD Provinsi Jambi, sebenarnya pagi itu udah dapat info soal akan ada aksi. Karena memang subuh dini harinya itu ada kawan yang memang posting ada konsol di Simpang BI. Terus subuh buka ponsel ternyata memang ada informasi undangan untuk aksi di hari Jumat jam 1 siang. Nah itu dari kantor sendiri sebenarnya belum kasih info ke aku untuk turun liputan, jadi aku masih liputan biasa. Kemudian karena udah tahu di jam 1 itu bakal ada aksi, jadi aku jam 1 siang gitu ya? Jam 1 siang infonya. Terus aku datang tuh sebenarnya udah lewat jam 1:30 atau jam 2 kurang, itu aku coba datang ke Telanai Bang. Ke kantor DPRD ke kantor langsung? DPR. Ya. Lihat kondisi ternyata di jam 1:30 itu belum ada massa, tapi memang pihak kepolisian tuh sudah ada sebagian yang di sekitaran kantor DPRD. Tapi itu juga belum nampak mobil-mobil jam 1:30. Aku pikir apa ndak jadi kayak itu kan. Kemudian di jam 2 itu sempet nunggu lagi. Kemudian memang dapat info pasti kalau ada aksi. Kemudian nunggu mahasiswa datang itu sekitar jam 2:30 di Simpang BI. Tuti taunya itu mahasiswa, mereka pakai alma mater kampus berarti? Pakai alma mater kampus, jadi posisinya itu aku nunggu di Simpang BI di depan bundaran itu. Itu masanya udah kumpul sekitar jam 2:30. Banyak massa waktu itu? Waktu itu massa banyak ratusan, bawa bendera, sebagian pakai alma mater kampus, tapi memang yang dari aku lihat itu juga ada beberapa yang kayaknya itu masih pelajar atau siswa. Berarti campuran masanya di jam 2 siang itu ya? Jam 2 2:30-an. Jam 2:30 itu masa mahasiswa dan juga ada beberapa diduga itu siswa? Siswa. Oke, nah waktu di jam 2:30 itu demo berjalan normalkah atau seperti apa? Kalau di jam 2:30 itu demonya kayak demo biasa di Jambi lah. Jadi mereka melakukan long march. Jadi sebelum long march itu di Simpang BI memang korlapnya ngumpulin di tengah, nyampein, nyanyi dulu, biasa nyanyi lagu mahasiswa kayak gitu. Di tengah sudah itu mulai long march, jalan dari Simpang BI menuju ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Itu masih aman, semuanya kayak demo biasa kita di Jambi kan. Kayak aku liputan biasa juga kelihatannya masih aman-aman aja, sampai sudah mulai deket kantor DPRD itu ada beberapa orang yang memang kelihatan di mataku tuh nggak pakai alma mater, jadi pakai baju bebas aja. Itu belum benar-benar semuanya masuk, udah ada yang ngelemparin ke
halaman DPRD. Itu posisi juga sebenarnya polisi udah ada di dalam kan sebagian. Itu udah mulai dilemparin, terus juga ada yang sebagian kayak nariin seng. Jadi kan ada tulisan kantor DPRD Provinsi Jambi itu ada kayak seng di atasnya kan, itu udah mulai ditarikin, dilemparin. Emang dari awal tuh sudah ada yang kayak gitu 1-2 orang. Tapi yang melakukan itu yang sepenglihatan Tuti itu bukan dari pendemo asli ya, mahasiswa ya maksudnya. Yang dari aku lihat memang pakaian bebas mereka ya. Rata-rata pakai jaket, pakai masker yang aku lihat. Nah, di situ sebelum mereka berjalan ke kantor DPRD Provinsi Jambi, apakah di Simpang B itu sempat ada bakar-bakar bannya atau mereka datang langsung menuju ke kantor DPR? Kalau yang hari itu nggak ada bakar-bakar ban, jadi memang cepet mereka. Jadi mereka datang 2:30, nyanyi dulu, sudah nyanyi langsung diarahin sama korlapnya untuk jalan tuh, jalan masih kami, jadi media itu rata-rata teman jurnalis ngikut jalan. Jadi dari Simpang BI kami ikut jalan. Nah, karena kami ikutnya di tengah-tengah, pas udah di depan tuh udah nampak banyak orang lempar-lempar kayak gitu. Itu kelihatan nggak dia ngelempar batu kah atau hanya mineral atau seperti apa? Kayaknya sih kebanyakan itu batu sih. Oh, batu. Batu. Tapi dari sekali lagi oknum ya, oknum yang memakai pakaian bebas ya. Pakaian Nah, bebas. setelah lempar-lemparan tersebut baru terjadi chaos kah atau masih bisa diredam sama pihak polisian? Jadi pas itu kan memang sudah dari awal udah lempar-lempar, udah tuh mulai redam, sudah nggak ngelempar, tapi memang pagar dalam itu sudah didorong-dorong. Udah mau dirusak sama mereka. Itu sudah roboh masuk. Oh, roboh. Pagar itu sempat roboh. Sempat roboh yang pagar dalam itu. Berarti pagar yang di DPR-nya Yang ya? di DPR Oke. bukan yang di depan ya. Yang pagar dalam DPR itu sempat ada yang roboh juga, jadi mereka masuk juga sebagian dari situ. Oke, sudah roboh berarti udah pecah chaosnya. Itu belum sekeos itu, tetapi mereka masuk nih sempat diredam dulu. Jadi teman-teman mahasiswa tuh ngeredam, jadi sempat ada berdiri di depan, benar-benar di depan pintu DPRD. Jadi yang dari Korlap itu ada sempat orasi sebentar, ada juga dari masa yang lain ada sebut revolusi, terus ada juga kata-kata bubarkan DPR itu ada sempat situ. Nah, sempat chaosnya itu akhirnya setelah sebentar orasi, mereka tuh mau masuk ke dalam. Kayaknya mau masuk ke dalam gedung DPR. Jadi sempat mau ngedorong pintu, di situ mulai dari pihak keamanan mungkin mau ngamanin lah kayak gitu. Nah, itu udah mulai chaos, sudah dorong-dorongan, terus mahasiswa ditarik mundur untuk nggak sampai masuk ke dalam gedung kayak gitu. Nah, setelah itu kan itu sekitaran jam berapa itu kondisi sudah mulai chaos itu? Udah mulai sore berarti ya? Itu belum sih Bang, itu masih sekitaran jam 3-an. Jam 3-an? Jam 3-an. Sudah dorong-dorongan itu kan ditarik mundur. Sudah posisi ditarik mundur itu pas orang tuh mundur tuh sempat ada ngelempar-lempar lagi. Kembali ada lemparan ya? Terus tuh ada yang bakar ban. Jadi kan ini pagar dalam, jadi mereka udah banyak yang keluar. Terus ada sempat juga di satu waktu mereka bakar ban di dekat situ. Oke, yang bakar ban ini apakah terlihat pakai pakaian bebas atau masih? Aku nggak terlalu detail ya? Nggak terlalu detail karena memang pas sudah chaos, sudah dorong-dorongan, panik, lempar-lempar itu rata-rata yang jurnalis itu pada keluar. Nyelamatin diri masing-masing, nyelamatin diri. Jadi yang memang udah terlihat tuh udah ada api di situ, udah ada yang bakar ban. Nah, Tuti kan dikabarkan sempat terjebak ya katanya, sampai dengan malam hari ya. Itu gimana ceritanya? Oh, kalau yang malam hari itu ya posisi kan sebenarnya itu dari jam 3 sampai dengan sebelum maghrib. Emang ya itu tadi sempat kayak dorong-dorongan sama polisi. Sudah itu sempat ada juga siang itu ditembakin gas air mata di siang itu juga. Terus juga sempat semprot water cannon masa kan itu sebelum maghrib sudah mulai agak tenang, jadi masa sudah mulai agak keluar satu persatu, mulai keluar dari area DPRD. Jadi jam 6 lewat itu kami pikir udah selesai, tapi kami teman-teman jurnalis kan masih, karena memang peliputan ingin pasti ini emang benar-benar sudah selesai atau belum. Dan akhirnya kami coba untuk keluar ke Simpang BI. Itu nunggu sampai jam 7 malam. 7 malam. Jam 7 malam
mahasiswanya udah sepi, kayaknya udah selesai. Jadi akhirnya Berarti kondisi sudah kondusif lah ya. udah mulai kondusif. Habis maghrib itu jam 7 malam itu kondisi di seputaran kantor DPR Provinsi Jambi itu udah kondusif. Sudah mulai kondusif. Tapi polisi masih berjaga di Polisi sana. masih berjaga. Jadi jam abis maghrib itu Brimob sudah mulai ke Simpang BI lagi. Oke, udah mulai maju mereka Udah ke depan. maju lagi ke depan. Karena kami ngerasa jam 7 itu sudah aman, jadi teman-teman ngajak makan kan. Udahlah, sudah selesai nih, kayaknya udah selesai. Udah, kami akhirnya pergi ke nasi uduk dekat situ. Makan, belum nggak selang lama tiba-tiba dapat kabar dari temen yang memang masih standby di Simpang BI. Katanya, ini mahasiswa balik lagi, kayak gitu. Nah, mahasiswa balik lagi, akhirnya kami mutusin habis makan, itu jam 8-an balik lagi ke lokasi, ke Simpang BI. Oke. Nah itu beneran ada aksi massa lagi di sana? Jadi jam 8 ke situ, posisi masih sepi Bang. Memang sudah Jam diinfoin. 8 malam itu ya? Iya, jam Itu 8 masih malam. sepi ya? Masih sepi, masih mahasiswa belum jalan. Jadi Jalur udah dibuka sama polisi? di depan itu polisi masih jaga-jaga, cuman mobilnya udah mundur. Oke. Terus dibilangnya kan jam 8 tuh, masih nunggu-nunggu nih belum ada, ternyata jam 8 lewat. Itu yang pertama kali aku lihat, ternyata yang datang bukan mahasiswa. Bukan dari kalangan mahasiswa, bukan dari kalangan Iya, mahasiswa terlihat ya? bukan dari kalangan mahasiswa, itu udah kayaknya sih masih kayak remaja tanggung. Emang sudah bawa ring-ring, kayu-kayu ring gitu. Pakai kendaraan? Enggak, jalan. Oh, jalan. Jadi memang jalan. Nah, di jam 8 itu, tapi memang ini, jadi posisinya, ini yang pelajar itu, diduga pelajar ya, itu udah jalan dulu, itu sempat kami ambil gambar. Terus setelah pelajar, memang sempat ada mahasiswa di jam 8 malam itu. Ada sempat beberapa yang pakai alma mater, ada yang pakai apa namanya, ojol, pakai jaket ojol, itu juga ada sempat beberapa. Tapi chaos lagi. Jumlahnya, jumlahnya dari yang Tuti lihat dari mahasiswa sama yang diduga pelajar ini banyakkan mana pada malam hari itu? Di malam itu di awal itu memang kayaknya agak lebih banyak yang si pelajar ini, yang berpakaian yang diduga bebas, pelajar yang terlihat dari wajahnya itu masih muda-muda gitu ya. Masih muda-muda. Oke. Itu kemudian memang di malam jam 8 itu masih ada beberapa yang pakai alma mater. Terus juga nampak masih ada ojol, masih ada juga beberapa perempuan mahasiswi yang terlihat di malam jam 8 itu. Kemudian karena mereka mau mendekat ke arah gedung DPR, kan posisi aku waktu itu depan Kejati. Jadi aku spotnya tuh memang nggak jalan Bang. Jadi memang mau ngambil spot mereka jalan aja dulu, baru kami nyusul rencananya. Tapi ternyata pas yang pelajar ini udah mau deket ke gedung DPR itu, langsung ditembakin gas air mata. Langsung? Langsung di situ. Pokoknya kalau kami di depan Kejati aja ngerasain, kurang lebih kayaknya di depan bundaran gubernur itu ditembalin. Mereka waktu itu belum ngelempar tapi udah ditembak? Aku nggak bisa mastiin apakah mereka sudah ngelempar belum, di situ ya? Karena posisinya jauh kan di depan kantor Kejati. Tapi memang orang tuh udah jalan duluan. Terus tiba-tiba langsung ada lemparan gas air mata ya? Ada tembakan beberapa kali gas air mata. Itu udah benar-benar pedes, udah ngerasa chaos karena yang di depan tadi tuh udah lari ke sini, mundur. Mereka bawain kayu, kan agak ngeri juga ya Bang. Jadi kami masuk ke dalam kantor Kejati. Nah itu posisinya memang orang udah lari-lari semua. Yang kami disuruh, udah perempuan masuk semua ke musola. Siapa kayak gitu. yang Kawan-kawan jurnalis yang pria cowok, cowok semua itu udah cari tempat aman dulu, karena memang kami yang di Kejati pun ngerasain gas air matanya tuh pekat banget. Jadi cari tempat aman, kami masuk ke musola Kejati. Itu di sana masuk di musola Kejati berarti Tuti pantauannya terbatas di sana. Terbatas. Berarti apa yang terjadi di jalan tersebut nggak terekam sama sekali ya? Enggak. Memang nggak benar-benar terekam karena posisinya kan kena gas air mata tuh pedes, udah nggak bisa ngelihat kanan kiri lagi. Pokoknya gimana nih mata nih bisa lihat jalan kayak itu, ya udah jalan aja terobos. Udah ke belakang itu memang yang masa yang dari itu juga ada yang ke samping Kejati, ada yang lari ke samping Kejati. Nyebar berarti mereka. Nyebar mereka. Karena memang banyak Bang, gas air matanya tuh benar-benar pekat kan. Jadi kami yang itu ngerasain, apalagi mereka yang di depan pasti lebih kesakitan kan. Nah itu terjebaknya karena apa? Karena masa ini tahu kalian di sana kah? Atau memang kalian udahlah di sini dulu deh yang aman kayaknya gitu? Karena kami ngerasa
ditembak jam 8 jam 9 itu kan udah langsung ditembakin. Jadi dari teman-teman yang cowok tuh udah bilang ini udah malam, kemungkinan bakalan chaos. Udah ada kawan-kawan yang wanti-wanti ini bakal chaos nih karena ini Teman-teman malam. wartawan yang lain ya. Oke. Pihak kepolisian juga nggak mungkin bakal sekalem di siang, katanya udah ada wanti-wanti kayak gitu. Jadi kami udah jangan keluar dulu di sini sampai aman. Itu sekitar ada setengah jam di dalam situ. Udah nggak ada bunyi tembakan, udah ngerasa di luar masa juga nggak terlalu, itu baru berani keluar. Kondisi waktu Tuti di dalam kantor Kejati tersebut, dari suara seperti apa? Apakah memang ada lemparan, pecahan kaca atau seperti apa? Jadi pas kami sudah masuk pun itu masih ada kedengeran tembakan gas air mata beberapa oke. kali. Beberapa kali. Tapi masa belum menyerang kantor Kejati waktu itu ya? Belum sekeos itu, belum sampai serang-serang ke kantor-kantor selain DPR, karena sebenarnya kan memang tujuan mereka tuh mau masuk ke kantor DPR malam itu. Kalau yang untuk penyerangan ke Kejati itu kayaknya udah di atas jam 12. Oh, itu kondisinya Tuti sudah berarti pulang. Tuti meninggalkan lokasi pukul berapa waktu itu? Waktu itu aku jam setengah 12. Setengah 12? Setengah 12. Itu udah ngeliatin beberapa orang yang ngangkat-ngangkat besi, itu masih kelihatan. Oh, yang mereka ngambilin besi Ngambilin gitu besi ya? itu ada kelihatan ya? kelihatan. Nah, di waktu Tuti di dalam itu, di pikiran Tuti apa? Apakah, aduh aku harus pulang nih, apakah panik kah atau seperti apa kondisi sana? Sebenarnya dibilang panik, nggak panik banget karena aku ngerasa di dalam Kejati itu aman, Bang. Oh, udah Ya, ada aman. aku ngerasa di jam segitu masih Iya. aman. Mereka benar-benar nggak ada yang masuk ke kantor Kejati. Masa ngelihat kan Tuti sempat ngambil gambar ketika mereka jalan. Masa nggak terlalu Enggak. kan ada banyak pemberitaan yang ada beberapa masa yang menyerang wartawan segala macam, itu nggak ada terjadi ya? Di jam-jam itu aku posisi benar-benar naruh kamera. Ini kan gerbang Kejati tuh ditutup, jadi cuman bisa ngasih kamera sama tangan gini aja untuk ngambil gambar mereka. Itu memang benar-benar nggak ada yang merhatiin dan nggak ada yang nyenggol apapun gitu. Berarti Jadi masih memang aman di sana aman ya? di jam itu. Ketika ada lemparan gas air mata, tembakan gas air mata, gimana rasanya itu? Pedes banget. Kalau dulu tuh pernah ya di tahun 2020 sempat ngerasain, tapi karena mungkin nggak sebanyak yang di itu, yang malam itu benar-benar kayak mau buka mata aja nggak kuat, Bang, karena semakin buka semakin pedes. Oke. Sebelumnya nggak ada persiapan apa, pasta gigi atau apa? Sebenarnya dari siang udah berapa kali diolesin pasta gigi kan, karena malam itu kan sebenarnya kawan-kawan wartawan ini nggak ada kepikiran kalau malam itu akan Terjadi ada aksi masa lagi. lagi. Karena kami Oke. pikirannya kan jam 7 udah selesai. Ternyata balik lagi. Gimana rasanya meliput demo yang sedang besar di Indonesia ini? Apakah kapok atau adalah Bang besok gantilah, bahaya nih kayaknya nih, atau seru Bang, seru, keren, gimana sih? Dibilang kapok sebenarnya enggak Enggak kapok ya? lah. Jadi pengalaman baru aja sih, Bang. Terus juga yang penting ternyata ya memang keselamatan diri lah. Karena kalau sudah di kondisi kayak gitu, cuman ya bawa badan, banyak doa juga, karena waktu posisi kayak gitu yang kepikiran ini kalau chaos sampai kayak Ya. yang di Jakarta kayak mana kayak gitu kan. Sempat kepikiran ke sana Sempat berarti? kepikiran. Karena udah mulai semakin malam tuh semakin kayak deg-degan gitu. Aduh, ini kalau sempat sampai kayak di Jakarta gimana? Abang nggak pulang malam nih kayak gitu, udah ada perasaan kayak gitu. Nah, orang tua mungkin ada yang ngabarin, nelfon, kan pasti panik kan orang tua di rumah kan? Itu sebenarnya jam 7 tuh aku udah ngasih tahu ibu sih di rumah kalau bakal pulang telat. Cuman ternyata karena ketahan dan mereka tuh kan masanya bolak-balik terus, lewat terus kan. Ini nggak aman nih kalau pulang. Ternyata sampai jam 10, nggak bisa juga nih, nggak bisa nekat mau pulang. Baru jam 10-an malam nelpon ngasih tahu orang rumah, ibu lagi. Ini kayaknya bakal tengah malam mungkin pulangnya, nunggu situasi aman kayak gitu. Gimana orang tua ada pesan waktu itu? Orang tua ya cuman ya udah hati-hati, jaga diri. Tapi gitu. orang tua tahu ya Tuti meliput demo waktu itu? Tahu, Tahu, waktu itu. beliau tahu ya. Oke. Mungkin Tuti ada pesan lah untuk kawan-kawan wartawan ketika lagi demo, apa yang harus dilakukan? Oh, mungkin dari aku ya keselamatan utama, tidak ada berita seharga nyawa. Jadi mau liputan apapun, utamanya keselamatan diri yang paling penting harus dijaga. Paling itu aja. Baik, Tribuners, itu tadi kisah menarik dari Tuti. Dia yang beneran
datang ke lokasi demo, terus sempat terjadi chaos yang lumayan besar ya Tuti ya di sana, dan sempat panik juga Tutinya. Teman-teman kantor juga sempat panik kemarin ketika Tuti bilang yang terjebak Bang, nggak bisa keluar. Itu kita di sini juga sempat panik, dan alhamdulillahnya Tutinya selamat. Intinya adalah ketika kita sedang bertugas di lapangan Tribuners, teman-teman jurnalis pada ingatkan keselamatan tuh memang harus diutamakan, keselamatan teman juga harus diutamakan. Sampai ketemu lagi di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.